Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brian Januaraldino. Nama saya Jerry Zulong. Kami akan menjelaskan materi program linear metode grafik mencari nilai maksimum Pada mata kuliah riset operasional. Oke, langsung masuk ke pembahasannya. Sebuah pabrik kecil membuat dua jenis suku cadang kendaraan bermotor. Pabrik itu membeli coran yang dikerjakan dengan mesin, bor, dan dipoles. Data ditunjukkan pada tabel 1 di bawah. Coran untuk bagian A masing-masing berharga 2 dolar, bagian B harganya 3 dolar. Mereka menjual masing-masing seharga 5 dolar dan 6 dolar. Tiga mesin ini memiliki biaya pengoperasian 20 dolar, 14 dolar, dan 17,50 dolar per jam. Jadi produk apa yang paling memaksimalkan keuntungan? Nah, di tabel 1 ini ada mesin part A-nya 25 per jam, part B 40 per jam, boring 28 per jam, part B-nya 35 per jam, polishing part A-nya 35 per jam, part B-nya 25 per jam. Langkah pertama adalah menghitung keuntungan per bagian. Jadi untuk mesin, biaya pengoperasiannya 20 dibagi 25 per jam. Jadi hasilnya untuk part A yang mesin adalah 0,80, part B 20 dibagi 40 hasilnya 0,50, boring 14, biaya pengoperasiannya dibagi 28 hasilnya 0,50, part B 14 dibagi 35 hasilnya 0,40. Untuk polishing, part A-nya 17,50 dibagi 35 hasilnya 0,50. Yang part B-nya 17,50 dibagi 25 sama dengan 0,70. Tesnya yang part A yaitu 2, part B 3. Total cost-nya untuk part A adalah 3,8, part B 4,6. Sales price-nya yang untuk part A adalah 5, part B-nya 6. Jadi keuntungan keseluruhannya masing-masing ini untuk bagian A 5 dikurang 3,80. Jadi untuk keuntungan part A adalah 1,20. Untuk bagian part B 6 dikurang 4,60. Hasilnya adalah 1,40. Dari hasil yang ditampilkan, jika per jam mendapatkan rata-rata X dari bagian A dan Y dari bagian B, laba bersihnya yaitu Z sama dengan 1,20X plus 1,40Y. 1,20X ini dapat dari part A yang ini. 1,40Y hasilnya dapat dari part B yang ini. Karena tidak ada tanda negatif untuk X dan Y, maka X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari 0. Selanjutnya, X dan Y tidak dapat dipilih secara bebas karena batasan kapasitasnya haruslah diperhitungkan. Ini menghasilkan hasil sebagai berikut. Jadi untuk mesin X per 25 tambah Y per 40 kurang dari sama dengan 1. Karena ini masih berbentuk pecahan, maka harus kita ubah terlebih dahulu. Caranya adalah sebagai berikut. X per 25 dikali 1000 sama dengan 40. Jadi untuk mesin, yang pertama itu 40X. Selanjutnya, Y per 40 dikali 1000, hasilnya adalah 25. Nah, untuk mesin, kemudian yang ini 25. Kurang dari sama dengan 1000. Untuk bagian boring dan polishing, caranya sama saja seperti ini. Maka didapatkan hasilnya 35X plus 28Y kurang sama dengan 980. Untuk polishing 25X plus 35Y kurang dari sama dengan 875. Maka selanjutnya yaitu mencari titik pada grafik. Step yang pertama yang harus dilakukan adalah ubah tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan. Jadi ini adalah mesin 40X plus 25Y sama dengan 1000.
Intinya ini kurang dari sama dengan diubah menjadi sama dengan. Untuk boring dan polishing sama juga caranya seperti itu. Untuk step kedua yaitu temukan titik koordinat X dan Y pada semua persamaan. Untuk menemukan titik koordinat X dan Y pada semua persamaan, maka kita harus melakukan permisalan. Ini seperti ini, 40X plus 25Y sama dengan 1000. Jika X sama dengan 0, maka X-nya ini adalah 0. 0 kali 40 sama dengan 0. Maka Y-nya sama dengan 40. Kenapa Y sama dengan 40? Dapatnya dari mana? Jadi Y sama dengan 40 itu dapatnya dari 1000 dibagi 25 Y ya. Jadi hasilnya adalah 40. Jadi Y-nya ini adalah 40. Untuk yang ini 40X plus 25Y sama dengan 1000. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 25. Kenapa seperti itu? Ya, seperti ini, 1000 dibagi 40X. Hasilnya sama dengan 25. Maka X adalah 25. 35X plus 28Y sama dengan 980, X sama dengan 0, Y-nya jadi sama dengan 35. Selanjutnya 35X plus 28Y sama dengan 980, Y sama dengan 0, X-nya sama dengan 28. Caranya juga ini berlaku sama seperti yang di atas. 5X plus 35Y sama dengan 875, X sama dengan 0, Y sama dengan 25. 25X plus 35Y sama dengan 875, Y sama dengan 0, X sama dengan 30. Persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Di sebelah kanan adalah grafiknya. 40X plus 25Y sama dengan 1000. Ini Y-nya ini adalah 40, X-nya 25. 35X plus 28Y sama dengan 980. 35-nya ini Y, X-nya ini 28. Kemudian 25X plus 35Y sama dengan 875. Y-nya 25, X-nya adalah 35. Nah, di sini adalah garis persamaan 1. Yang ini adalah garis persamaan 2. Kemudian selanjutnya adalah ini garis persamaan 3. Karena persamaan 1 dan garis persamaan 3 saling berpotongan, maka kita akan mencari titik B. Dan ini daerah yang diarsir adalah untuk mencari nilai maksimum. Maka ini harus diarsir. Baik, selanjutnya untuk mencari titik B, maka substitusikan garis yang saling berpotongan, yaitu dari persamaan 1, 40X plus 25Y sama dengan 1000. Dan dari persamaan 3, 25X plus 35Y sama dengan 875. Agar menjadi 200X, ini dua-duanya agar dikurang menjadi habis, maka harus dikali 5 dan dikali 8. 40 dikali 5, 200X. 25Y dikali 5 hasilnya 125Y. 1000 dikali 5 sama dengan 5000. Selanjutnya untuk persamaan 3, 25 dikali 8, 200X. 35Y dikali 8, 280Y. 875 dikali 8, 7000. 200X, nah ini dikurang. 200X kurang 200X, bis. 125Y dikurang 280Y, hasilnya adalah minus 155Y. 5000 dikurang 7000, hasilnya minus 2000. Jadi Y-nya adalah 12,90. Selanjutnya persamaan 1 tadi kita lanjutkan di sini. 40X plus 25Y sama dengan 1000. 40X plus 25, masukkan Y yang tadi, yang ini 12,9, 25 dikali 12,9 dan 1000. 40X ditambah 322,5 hasilnya sama dengan 1000. 40X sama dengan 1000 dikurang 322,5. 40X 677 sama dengan 677,5.
hasil X adalah 16,93. Dari mana mendapatkan nilai X? Itu yaitu adalah 677 dibagi 40. Nah, ini dengan X itu 16,93. Jadi titik B terletak pada koordinat X, X-nya 16,93 dan Y-nya adalah 12,90. Baik, selanjutnya titik X-Y di mana keuntungannya mencapai nilai maksimum harus terletak di salah satu sudut OABC. Sudut di mana itu sudut OABC? Sudut OABC adalah di sini. Ya, ini adalah sudut O, A, B, dan C. Nilai maksimal yang bisa dimungkinkan adalah untuk sudut O, X-nya itu adalah 0, Y-nya kosong. Untuk sudut A, X-nya kosong, Y-nya 25. Untuk sudut B, X-nya 16,93, Y-nya adalah 12,90. Dan sudut C, X-nya 25, Y-nya sama dengan 0. Jadi untuk mencari nilai maksimum produksi digunakan rumus di bawah ini, yang ini. Z sama dengan 1,20X plus 1,40Y. Kita hitung sudut O terlebih dahulu. Sudut O sama dengan Y-nya 0, Y-nya 0. Maka yang tadi, rumus yang tadi 1,20 dikali 0 ditambah 1,40 dikali 0, maka sudut O hasilnya adalah 0. Untuk sudut A, X-nya 0, Y-nya 25. 1,20 dikali 0 ditambah 1,40 dikali 25. Hasilnya untuk sudut A adalah 35. Sudut B, X-nya 16,93, Y-nya 12,90. 1,20 dikali 16,93 hasilnya 20,32 ditambah 1,10 dikali 12,90 hasilnya 18,06. Jadi besar sudut B adalah 38,39. Untuk sudut C, X-nya adalah 25, Y-nya 0. 1,20 dikali 25 ditambah 1,40 kali 0, 0. Di sudut C hasilnya besarnya adalah 30. Ini adalah kesimpulannya keuntungan maksimal. Keuntungan yang sesuai adalah untuk sudut O sama dengan 0, sudut A sama dengan 35, sudut B 38,39, dan sudut C adalah 30. Sehingga rencana produksi yang terbaik adalah 16,93 dari bidang A per jam dan 12,90 dari bidang B per jam. Jadi ada sebuah pabrik kecil membuat 2 jenis suku cadang kendaraan bermotor, lalu membeli coran yang dikerjakan dengan mesin, lalu dibor dan dipoles. Untuk datanya ditunjukkan pada tabel nomor 1. Jadi untuk tabelnya ada di sini. Untuk pembuatan produk A menggunakan kapasitas mesin 25 per jam. Lalu untuk pembuatan produk B menggunakan kapasitas mesin 40 per jam. Lalu untuk pembuatan produk A menggunakan kapasitas mesin bor 28 per jam, produk B 35 per jam, dan pembuatan produk A menggunakan mesin poles dengan kapasitasnya 35 per jam dan produk B-nya 25 per jam. Untuk coran bagian A masing-masing berharga 20. Untuk coran bagian A masing-masing berharga $2. Di bagian B-nya dengan harga masing-masing $3. Mereka menjual masing-masing seharga $5 dan $6. 3 mesin memiliki biaya pengoperasian diantaranya $20 untuk kapasitas mesin, untuk $14 kapasitas mesin boring, dan 17,50 untuk kapasitas poles. Lalu dengan asumsi bahwa kombinasi bagian A dan B bisa dijual, produk apa yang memaksimalkan keuntungan? Langkah pertama adalah menghitung keuntungan per bagian atau profitnya. Ini ada tabel kedua. Untuk produk A, menghitung keuntungannya adalah di sini biaya pengoperasiannya 20. Lalu untuk durasi pengerjaan yang diperlukan adalah 25 jam, maka kita dapatkan hasil 0,80. Untuk part B-nya atau produk B-nya menggunakan biaya 20,
dengan durasi pengerjaan 40, saya dapatkan hasil 0,50. Begitu juga dengan boring, untuk biaya pengoperasian 14, sama di sini untuk 14 juga, lalu durasi pengerjaan untuk produk A 28, hasilnya 0,50. Untuk yang B, durasi pengerjaan 35, kita dapatkan 0,40. Lalu untuk dipolesnya menggunakan biaya operasi $17,50 tadi, dibagi durasi pengerjaan 35, kita dapatkan hasil 0,50. Ini juga sama, biayanya 17,50 dibagi 25 durasi pengerjaan untuk produk B-nya. Nah, kita dapatkan hasil 0,70. Dan untuk biayanya ini, untuk produk A adalah 2.00, untuk produk B-nya 3.00. Lalu setelah kita total semua, untuk biaya pengeluaran dari produk A sendiri adalah 3,80. Untuk part B-nya adalah 4,60. Untuk produk A, untuk perusahaan menjual dengan harga 5.00, untuk produk B dijual dengan seharga $6.00. Maka di sini kita dapatkan untuk keuntungan. Keuntungan ini didapatkan dari harga penjualan dikurangi dari biaya pengeluaran. Jadi kita dapatkan produk B-nya 1.20 dan produk B-nya adalah, untuk part A-nya 1,20, part B-nya 1.40. Di hasil yang ditampilkan, jika per jam mendapatkan rata-rata X dari bagian A dan Y dari bagian B, laba bersihnya adalah tadi yang seperti saya sampaikan, untuk Z-nya atau produk A sama dengan 1,20 X ditambah produk B-nya 1,40 Y. Karena tidak ada tanda negatif untuk X dan Y, maka X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, X dan Y tidak dapat dipilih secara bebas karena batasan kapasitasnya haruslah diperhitungkan. Dan ini menghasilkan hasil sebagai berikut. Untuk mesin didapatkan hasil X per 25 ditambah Y per 40 kurang dari sama dengan 1. Karena ini hasilnya masih berbentuk pecahan, maka kita ubah terlebih dahulu dengan cara X per 25 dikali 1000, kita coret, dapat hasil 40. Maka kita tulis di sini 40X. Selanjutnya untuk mencari nilai Y-nya adalah Y sama dengan 40, kita kali 1000, kita coret, dapatkan hasil 25. Kita tulis di sini 25Y. Jadi hasilnya sudah tidak berbentuk pecahan. Di sini ada 40X tambah 25Y kurang dari sama dengan 1000. Dan ini berlaku bagi boring dan polishing, untuk caranya juga sama. Lalu selanjutnya kita mencari titik pada grafik. Untuk langkah pertama, ubah tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan. Jadi untuk pertidaksamaan yang tadi sudah kita dapatkan, kita ubah untuk tanda kurang dari sama dengan ini jadi sama dengan. Begitu juga sama dengan boring dan polishingnya. Langkah kedua, kita harus mencari titik koordinat X dan Y pada semua persamaan. Tadi kita sudah dapatkan untuk 40X tambah 25Y sama dengan 1000. Kita ubah terlebih dahulu jika X-nya sama dengan 0. Jadi 40, karena X-nya kita ubah jadi 0. 40 kali 0 ditambah 25Y sama dengan 1000. Ini 0 ditambah 25Y sama dengan 1000. Lalu kita ubah 1000 per 25. Maka kita hasilkan Y sama dengan 40. Kita sudah dapatkan titik koordinat pertama untuk X-nya di sini 0 dengan kita mengikuti ini 0, lalu Y-nya 40 yang kita sudah dapatkan. Begitu juga kita mencari untuk titik koordinat yang X-nya. Jadi kita Y-nya ubah terlebih dahulu jadi 0. Jadi di sini 40X ditambah 25 dikali 0 sama dengan 1000. Ini 40X tambah 25 kali 0 jadi 0 sama dengan 1000. Maka dapatkan 40X sama dengan 1000. Kita ubah pindah haluan jadi 1000 dibagi 40 jadi 25X sama dengan 25. Kita dapatkan titik koordinat X sama dengan 25. Jadi X-nya 25 karena Y-nya tadi mengikuti yang ini jadi 0. Begitu juga sama untuk yang mesin boring. Jadi caranya juga sama. X-nya diganti terlebih dahulu jadi 0. Nanti kita dapatkan hasil Y-nya 35. Di sini juga kita mencari X-nya. Y-nya kita ganti terlebih dahulu jadi 0. Lalu di sini kita dapatkan X 28. Begitu juga dengan yang polishing tadi. Jadi
X-nya kita ganti terlebih dahulu jadi 0, 35Y sama dengan 875, untuk 875 dibagi 35 sama dengan 25. Dengan X yang di persamaan ketiga ini juga sama, Y-nya kita ganti jadi 0, 35 kali 0, 0, jadi 25X ditambah 25X sama dengan 875. Jadi X sama dengan 875 dibagi 25 yaitu 35. Maka kita sudah dapatkan untuk hasil-hasilnya, koordinatnya seperti ini. Nah, untuk persamaan yang tadi kita sudah dapat untuk 40X tambah 25Y ini sama dengan 1000. Nah, X dan Y kita sudah temukan untuk 0,40. Kita coba gambar di grafik. Untuk X-nya adalah angka 0, tandai di sini. Lalu untuk Y-nya 40, tandai di sini. Berikutnya untuk nilai X-nya 25, anggap saja di sini. Lalu untuk Y-nya 0, maka terbentuklah garis seperti ini. Lalu untuk garis berikutnya adalah di persamaan kedua ini kita dapatkan untuk X-nya 0, tandai di sini juga. Lalu Y-nya 35 di sini. Lalu untuk yang keduanya X-nya 28, anggap saja untuk titiknya ada di sini 28, Y-nya 0. Maka kita dapatkan untuk garisnya seperti ini. Untuk persamaan yang ketiga juga sama, X-nya 0, lalu Y-nya 25, anggap saja di sini. Untuk X yang bawah ini 35, Y-nya 0, lalu kita dapatkan garis seperti ini. Untuk mencari nilai maksimal, kita arsir daerah yang di bawah ini. Dan sekarang untuk mencari titik B, maka kita substitusikan garis yang saling berpotongan, yaitu 40X ditambah 25Y sama dengan 1000, lalu 25X ditambah 35Y sama dengan 875, dan kita di sini akan mencari nilai Y. Jadi untuk X-nya akan kita habiskan terlebih dahulu dengan cara 40X dikali 5, misalnya 200X, 25Y dikali 5, jadi 125Y, dan 1000 dikali 5 sama dengan 5000. Untuk yang persamaan kedua ini 25X dikali 8 kita dapatkan 200X, 35Y dikali 8 280Y, dan 875 dikali 8 kita dapatkan hasil 7000. Karena kita ingin mencari nilai Y, jadi ini X-nya sudah sama, habis-habis bisa 125Y dikarenakan ini hasilnya positif, jadi di sini kita kurangi 125Y dikurang 280Y, kita dapatkan minus 155Y. Lalu 5000 dikurangi 7000, jadi kita dapatkan minus 2000 rupiah. Lalu untuk cari Y-nya adalah 2000. Kita pindah haluan, jadi dibagi minus 155. Maka kita dapatkan hasil Y sama dengan 12,90. Untuk mencari nilai X-nya, karena tadi Y-nya kita sudah dapatkan 12,9 atau 12,9, jadi kita tinggal masukkan saja untuk pertamanya 40X. Kita tulis terlebih dahulu 40X ditambah 25-nya sama dengan 1000. Lalu kita masukkan tadi 40X, X-nya belum ketemu, masih berbentuk variabel, ditambah 25, karena kan Y sudah ketemu tadi. Kita masukkan 12,9, lalu sama dengan 1000, kita kali 25 dikali 12,9 dapat hasil 322,5. Jadi 40X ditambah 322,5 sama dengan 1000. Kita pindah ke sini, jadi untuk nilainya 40X sama dengan 1000 dikurangi 322,5. Lalu hasilnya 40X sama dengan 677,5, dan 677,5 ini dibagi 40. Kita dapatkan X sama dengan 16,93. Di titik B terletak pada koordinat X-nya, tadi kita sudah dapatkan 16,93, dan Y-nya ini 12,90. Y di mana keuntungannya mencapai nilai maksimum harus terletak di salah satu sudut O, A, B, C,
Nilai maksimal yang bisa dimungkinkan adalah untuk sudut O 0,0, sudut A 0,25, sudut B tadi kita sudah dapatkan, titik B 16,93, Y-nya 12,90, dan C-nya 25,0. Jadi untuk mencari nilai maksimum produksi digunakan rumus sebagai berikut. Nah, tadi Z-nya sama dengan 1,20X tambah 1,40Y. Lalu untuk mencari sudut O, X-nya 0, Y-nya 0. Lalu kita masukkan yang tadi 1,20 kali 0 ditambah 1,40 kali 0. Maka 0 tambah 0 jadinya sudut O sama dengan 0. Untuk sudut A kita dapatkan X-nya 0, Y-nya 25. Kita masukkan angka tadi 1,20 dikali 0, X-nya 0 sama dengan 0 ya di sini, ditambah 1,40 kali 25, jadi kita dapatkan sudut A sama dengan 35. Sudut B X-nya 16,93 dengan Y-nya 12,90, kita masukkan ke rumus yang tadi 1,20, X-nya 16,93, kita dapatkan hasil 20,32. Lalu untuk Y-nya 1,40 dikali 12,9, kita dapatkan 18,06. Lalu hasilnya sudut B 38,39. Untuk sudut C, Y-nya 25, X-nya 25, Y-nya 0. Lalu untuk rumusnya kita masukkan 1,20 dikali X-nya 25, tambah Y-nya 1,40, Y-nya ini 0, jadi ini 0. 1,20 kali 25 jadi 30. Kita dapatkan sudut C 30. Jadi keuntungan maksimalnya, keuntungan yang sesuai adalah sudut O sama dengan 0, sudut A 35, sudut B 38,39, dan sudut C adalah 30. Sehingga rencana produksi yang terbaik adalah 16,93 diambil dari Y-nya tadi, dari bidang A, jamnya, dan 12,90 diambil dari Y yang tadi dari bidang B per jam. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.